Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau share terkait satu situs yang sangat menarik, ya, situs ephemeris, foto ephemeris, yang mana dengan situs ini kita bisa menggali banyak hal, bisa belajar juga tentang arah sudut matahari, bulan, kapan matahari terbit, kapan matahari tenggelam, sehingga kita juga bisa nanti banyak yang kita bisa lihat di sini, ketinggian bulan dan matahari ketika tenggelam dan seterusnya. Oke, biar lebih terstruktur saya akan jelaskan, temanya adalah ini, yang pertama tentang foto ephemeris dulu. Apa manfaat aplikasi ini, kemudian ya aplikasi ini bisa dipakai untuk menentukan arah memotret, namanya juga foto ephemeris, berarti ini sebenarnya untuk para penggemar fotografi ya, biar mendapatkan sudut-sudut pemotretan yang sangat bagus gitu ya. Kemudian juga tidak kalah menariknya bisa menentukan waktu sholat. Itu satu hal tentang aplikasi foto ephemeris ini. Kemudian nanti kita akan coba juga menggunakan foto ephemeris ini untuk pengamatan hilal. Khususnya kita ambil studi kasusnya di Idul Fitri 2023 yaitu pengamatan hilal di 20 April 2023. Karena di tanggal inilah pemerintah juga mengenakan sidang isbat. Sedangkan Muhammadiyah sudah menetapkan jauh-jauh hari sebelumnya, mungkin 3-4 bulan sebelum bulan April ini, kapan Idul Fitri 2023. Dan itu patokannya adalah perhitungan di Jogja. Dan kita lihat nanti ketinggian hilal di Jogja pada tanggal 20 April 2023 ini dengan foto ephemeris. Baik, kita ke foto ephemeris pada awalnya kalau kita login ke sini, ke foto ephemeris, kita akan disuruh untuk sign in, login, atau kalau belum mendaftar, kita mendaftar dulu. Dan ini free ya, tinggal masukin email, nanti akan ada email link yang kita harus klik dan kita aktifkan. Setelah login nanti akan muncul seperti ini. Nah, saya jelaskan sedikit, di sini kita bisa rubah-rubah tanggal pengamatan kapan, kebetulan hari ini tanggal 20 Juli 2023. Kemudian kota pengamatan Jakarta, kalau kita mau rubah ke Karawang misalkan, kita tinggal klik di sini, kita ketik Karawang. Nah, terus kita tinggal klik di sini go. Gitu ya. Kebetulan sekarang saya pakai Jakarta saja di sini. Kemudian basis jam di sini adalah Jakarta, untuk jamnya Jakarta, yaitu artinya GMT itu GMT plus 7 ya. Waktu saat ini 5.53. Di sini adalah sekarang 5.53. Kalau saya refresh ini akan ngikutin jam komputer. Nah, di sini ada garis-garis, terlihat ya garis-garis ini adalah matahari terbit pukul 6:04. Jadi kalau kita suka fotografi, kita di Jakarta, kalau kita mau dapat momen yang indah pada matahari terbit, kita arahkan kamera ke arah sini, ke arah ini ya, ke arah sinilah pokoknya. Ini timur, ini timur laut ya. Nah, ke arah sini, ini akan dapat nih, akan kelihatan jam 6:04 itu matahari terbit. Sedangkan bulan terbit 7:54, artinya setelah matahari tinggi, bulan kemudian baru terbit, pasti nggak akan kelihatan, jadi ini nggak bisa difoto. Kemudian ini ada, ini bulan tenggelam di 5:53 sore ya. Kemudian ini matahari tenggelam 5:53 juga. Jadi hampir bersamaan ya, bulan dan matahari tenggelam. Oh maaf, ini bulan tenggelam di 7:59. Jadi artinya saat matahari tenggelam, bulan masih tinggi. Kemudian 2 jam kemudian ya, hampir 2 jam kurang, kemudian bulan baru tenggelam. Itu gunanya aplikasi ini. Cukup menarik bukan ya? Nah, ini kalau kita lihat aplikasi ini kalau bagian bawah ini, bagian atas ini adalah standar-standar astronomi yang digunakan. Ya, astrostar ini adalah matahari pertama kali muncul ya, pertama kali terbit gitu. Beda dengan sunrise ya. Sunrise itu matahari sudah kelihatan. Ini baru bayang-bayang kecil matahari yang muncul.
Kemudian bagian bawah ini adalah ketinggian dari bulannya, ketinggian dari matahari, yang biru adalah ketinggian bulan. Jadi kalau kita lihat pada jam segini, ya, ini kita bisa geser, ya gitu. Nah, ini kemudian kalau kita lihat bulannya masih tinggi 63 derajat, tapi mataharinya udah mulai rendah. Oke, itu satu kegunaan. Kegunaan lain adalah untuk menentukan waktu sholat. Harap diingat bahwa ini pakai standar astronomi ya, standar astronomi, dan waktu sholat itu eh, terhadap standar astronomi itu masing-masing negara beda-beda. Contoh Indonesia itu, kalau standar astronomi ini astrostat ini, matahari mulai di bawah ufuk ya, udah mau terbit, itu minus 18 derajat di bawah ufuk. Nah, sedangkan di waktu subuh di Indonesia itu minus 20 ditetapkan oleh ini ya, pemerintah Indonesia ya, Mabims lah. Singapura juga begitu, kemudian Brunei juga minus 20. Tapi kalau di tempat lain ada yang minus 15, di negara-negara Timur Tengah ada yang minus 19, di Afrika juga ada, berbagai macam ya. Itu tergantung apa namanya, fikih yang dianut oleh masing-masing negara itu, dan kesepakatan atau ya ijtihad para ulama di negara itulah. Nah, kalau kita minus 20. Nah, karena standar astronomi dunia ini sama semua, yang astrostar ini startnya di minus 18 derajat, sedangkan subuh itu minus 20, artinya waktu subuh itu sebelum ini, sebelum 451 ini. Nah, minus 18 dengan minus 20 itu kan selisih berapa? 2 derajat ya. Sedangkan 1 derajat itu, jadi kalau ini garis apa namanya, bujur ya, ini bujur, 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 ada garis-garis gitu ya. Bumi ini kan 360 derajat, berarti satu garis ini 1 derajat, 1 derajat, 1 derajat, 1 derajat gitu ya, beda-beda. 360 derajat tuh dikitari dalam 24 jam. Artinya 1 derajat itu kalau kita bagi itu jadi 4 menit. Sehingga selisih dari apa namanya minus 18 yang dipakai oleh ahli astronomi dan waktu subuh yang digunakan oleh Indonesia itu beda 2 derajat. 2 derajat berarti 1 menit, itu 1 derajat 4 menit, berarti 2 derajat 8 menit. Artinya ini harus dikurangin 8 menit ya. Jadi kalau dikurangin 8 menit jadi berapa tuh? 41 tambah 2 ya. Berarti 43 ya, 443. Kita lihat di Jakarta itu jadwal sholatnya tanggal 20 hari ini ya. Subuh jam berapa? Betul ya, 443. Karena ini pakai standar minus 20 derajat. Sedangkan astronomi menggunakan standar minus 18 derajat. Jadi gampang sebenarnya. Jadi kalau kita masukkan misalkan kota mana gitu ya, itu tinggal ditambahkan saja ini, tinggal dikurangkan 8 derajat. Kemudian ada nautical start, civil start, dan sunrise. Sunrise ini matahari mulai terbit, mulai terlihat, dan inilah waktu syuruk. Nah, biasanya untuk kehati-hatian, masing-masing negara tuh nambah 1 menit biasanya, 1 atau 2 menit ya, antara setengah derajat atau seperempat derajat. Setengah derajat kan berarti 2 menit, seperempat derajat 1 menit. Nah, jadi subuh syuruk di Jakarta itu sekitar 6:04 atau 6:05. Jadi kalau kita bandingkan jadwal waktu Jakarta 6:05 ya. Ya, berarti nambah 1 menit. Biasanya itu konsisten ya. Dari tahun ke tahun ini kalau Jakarta ini selalu nih. Seluruh Indonesia pasti ini dikurangi 8. Kemudian ini tambah 1 menit. Nah, kemudian ini
matahari tepat di atas sejajar bujurnya ya, bujur ya, bukan berarti tepat di atas kepala, tapi bujurnya secara bujur, letak bujurnya itu segaris gitu ya. Mataharinya ada di sini dengan pengamat orang di Jakarta. Nah ini 11.59. Ini biasanya juga kalau nggak ditambah satu, kalau nggak ditambah. Jadi zuhur segini. Kalau kita mau main aman ya tambah 2 gitu. Jadi kalau di foto ephemeris ini 11.59, ya kita berarti jadinya 12 lewat 1 sholatnya gitu ya. Itu udah baru masuk biar aman ya. Kadang-kadang ada negara yang nambahin 2, 3 gitu untuk aman ya. Supaya benar-benar sudah tergelincir mata. Kalau kan masih tepat di atas nih, ya kan? Kalau kita lihat zuhur di Jakarta itu 11.59 ya. 11.59 tuh masuk waktu, mungkin tambah dengan azan dan qomat, barulah tergelincir sedikit. Karena memang kan waktu zuhur itu harusnya setelah tergelincir sedikit ya. Harusnya itu jam 11 atau 12.00 kita start sholatnya. Karena 11.59 itu masih di atas sejajar banget, di atas kepala. Nah, di sini waktu asar itu berbeda-beda ya, masing-masing mazhab itu di sini tidak ada korelasinya dengan standar astronomi, jadi lewat. Sekarang maghrib. Maghrib itu adalah waktu terbenamnya matahari, sunset. Ini juga untuk kehati-hatian biasanya ditambahkan 1. Jadi kalau di sini 5.53, berarti Jakarta sholatnya 5.54. Coba kita lihat ya, apakah 5.53 atau 5.4? Ya, 5.3 ya, nggak ditambah. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini asumsinya baru start masuknya. Kalau bisa ditambahin. Jadi jangan sholat tepat di sini. Sama juga kayaknya, jangan sholat tepat di sini karena matahari masih di sini. Kemudian di sini sunset 5.53, mungkin dilebihkan 1 menit ya. Kemudian nanti ada yang namanya astro N. Nah, ini matahari benar-benar udah tenggelam. Ini juga kebetulan sama standarnya antara astronomi dengan jamnya sholat. Jadi kalau nggak salah ini minus berapa derajat di bawah ufuk ya. Tapi ini 7/6 berdasarkan ini ya, berdasarkan astronomi itu 7/6. Jadi kalau di jadwal sholat Jakarta kita lihat 7/7 ya, tambahin 1 untuk amannya. Jadi kita bisa bermain-main di sini mengetahui waktu sholat di Jakarta. Nah, kalau di Jogja, ini sebagai contoh Jogja. Ini Jogja ya. Kita lihat ini tanggal 20 Juli 2023 ya, berarti hari ini kita lihat bedanya kalau Jogja itu matahari tenggelamnya di sini. Jadi isanya 6.50, supaya aman ya start isanya harus tambahin 1 lah, 6.51. Subuhnya itu di sini 4.39 dikurang 8. Jadi 4.31 subuhnya di Jogja gitu. Sedangkan zuhurnya ini 11.44. Nah, 11.44. Ya, amannya ditambahin 1 ya, 1/4 derajat atau 2 menit. Jadi 11.45 lah atau 46 sholatnya. Seperti itu. Oke, kita sudah selesai membahas topik 1. Nah, sekarang yang menarik topik 2. Pengamatan hilal. Sebagaimana kita tahu bahwa sidang isbat dilakukan 20 April 2023 ya. Pada saat Ramadan udah memasuki hari ke-29, maka dilakukan sidang isbat pengamatan hilal. Nah, sekarang kita lihat, kita Jogja dulu nih, Jogja. 20 April 2023. Kita lihat 20 April 2023 untuk Jogja. Ini sudah Jogja ya. Oke, kalau dia kotanya sudah di Jogja. Kemudian kita 20 April 2023. Nah, kita lihat di sini. 20 April 2023. Oke. Kita lihat subuh 4.30.
Coba kita lihat jadwal sholat di Jogja, 20 April 2023, subuh 4.22. Ya, sebagaimana kita ingat bahwa ini ketinggian matahari minus 18 derajat ya dari ufuk. Nah ini ya, minus 18 derajat dari ufuk. Sedangkan standarnya pemerintah kita untuk subuh itu minus 20 derajat, artinya 8 menit sebelum ini, berarti 3 kurang 8 ya, 4.22. Kalau kita lihat di Jogja pada tanggal 20 April ini, ya, itu subuh 4.22. Oke, kita langsung lompat aja ke saat matahari tenggelam. Saat matahari tenggelam ini sunset. Maaf, ini Jakarta ya, bukan salah. Ini sunset. Lihat di sini sunset. Ini zuhur ya. Nah, menarik di sini, ini bulan baru terbit jam 11.42. Ini ya, 11:12 AM. Bulannya terbit. Bulan terbit 11:12. Ingat di video sebelumnya kita melihat kondisi Syawal masuk ke Ramadan 20 April 2023 itu ijtima, artinya bulan new moon, bulan baru masuk tuh 4.12 UTC, berarti plus 7 ya. Berarti 4 tambah 7 11/12 WIB. Nah, cocok dengan ini. Bulan baru masuk 11/12 WIB ya. Ini lihat iluminasi. Daerah yang tercahayai di bulan itu 0, artinya dia sejajar ya antara bumi, matahari, bulan itu sejajar sehingga bulan nggak kena cahaya, ketutup oleh bumi, sehingga iluminasi atau keterangan pinggir bulan itu 0. Itulah tanda bulan baru. Nah, pada saat matahari tenggelam, ini sunset 5.34 ya. Artinya maghrib di Jogja ini 5.34. Kalau kita lihat di Jogja maghribnya 5.35 ya. Sebagaimana kita bilang tadi bahwa secara astronomi itu ada sedikit beda. Biasanya untuk sholat itu ditambahin 1 menit di sini. Berarti 5.35 di Jogja tenggelamnya. Maghribnya. Maghribnya di 5.35. Kita lihat bulan sudah positif di Jogja, 1 derajat di atas ufuk. Oke, sekarang kita ingat keputusan Muhammadiyah. Nah, ini keputusan Muhammadiyah terkait Idul Fitri, yaitu Syawal ya. Syawal itu terjadi 20 April 2023, ya dengan ijtima, artinya new moon terjadi 11.15. Ini karena perhitungannya agak beda ya, sedikit beda. Kalau di sini kan new moon-nya 11, beda sedikit lah ya. Ini new moon 11.12, sedangkan perhitungan Muhammadiyah 11.15. Ya beda sedikit lah, beda 2 menit, artinya 1/4 derajat, mungkin karena faktor kalkulasi dan lain. Tapi tinggi bulan perlu dilihat sini, ini ada positif 1 derajat 47 menit 58 detik. Ya sekitar 1, lebih dari 1, di atas 1,5 derajat lah itu ya. Tapi positif 1 derajat. Kalau di sini kita lihat, ini benar nih, 1,53 di atas 1,5 derajat kan. Nah, standar Muhammadiyah kalau sunset saat matahari tenggelam, ini matahari tenggelam nih, udah di bawah ufuk, minus 0,22. Nah, bulannya masih ada di atas ufuk. Nah, maka ini besoknya udah masuk bulan baru. Iluminasi bulan udah 0,09. Artinya pinggiran bulan tuh udah tercahayai 0,09%. Walaupun ini secara penglihatan mata mungkin ini masih lebih rendah dan ini mungkin cahayanya masih kurang terang, di ru'yat mungkin nggak kelihatan. Tapi Muhammadiyah udah menetapkan besoknya bulan berpuasa, sehingga kalau kita balik sini, ini April 2023
20 April, maka Muhammadiyah Idul Fitrinya Jumat 21 April. Kita lihat lagi hasil keputusan Majelis Tarjih, maka 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada Jumat 21 April. Oke. Nah, sekarang kalau pemerintah kan 3 derajat ya. Ini kalau dilihat di sini kan 1,5, masih di bawah 3 derajat, artinya nggak terlihat. Masalahnya adalah kalau di Jogja saja masih rendah, di Banda Aceh jangan-jangan sudah 3 derajat. Sehingga kita perlu cek di Banda Aceh. Jadi kalau kita cek di Banda Aceh, ini kita robah ke Banda Aceh. Banda Aceh. Oke, ini kita go. Nah, tanggalnya kita ganti ke 20 April. Nah, 20 April di Banda Aceh saat matahari tenggelam, ya, sunset 6.45. Nah, dia 2,34. Oke. Kita pengen tahu di Jayapura bagaimana gitu ya. Di Jayapura kita robah ini ke Jayapura. Karena Jayapura itu kan paling timur ya. Jayapura. Nah ini. Di Jayapura kalau kita lihat ya, sunset di 537 ketinggian 0,8. 0 derajat. Udah positif, 0,8 derajat. Sedangkan di Banda Aceh itu 2,34 derajat. Sekarang kita lihat hasil sidang isbat. Hasil sidang isbat ini. Hasil sidang isbat itu ketinggian 0 derajat. Ini ketinggian di Jayapura nih. Sampai 2 derajat. 21 2, sekian derajat. Cocok ya. Kalau kita lihat ini di Jayapura itu 0,8 derajat. Artinya 0 derajat lebih, mendekati 1 derajat. Sedangkan di Aceh, nah ini 2,34 derajat. Hasil ru'yat yang dilakukan oleh Kementerian Tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama itu pun cocok. Di paling timur terlihatnya ketinggiannya sekitar 0 derajat 45 menit, di paling barat 2 derajat 21,6 menit. Karena ini masih kurang dari 3 derajat, ini syaratnya kurang dari 3 derajat, elongasi 6,4 derajat ya. Kalau elongasi di sini tidak bisa di foto ephemeris, tidak bisa mendeteksi ya. Nanti ada software lain, nanti saya bikinkan videonya lagi. Tapi dari sisi ketinggian derajat aja ini sudah tidak masuk karena paling barat pun baru 2 derajat, 2,21. 2 derajat 21,6 menit. Artinya ya, pemerintah ya tidak akan, jadi kalau Muhammadiyah Idul Fitrinya tanggal 21, maka pemerintah akan tanggal 22. Karena menurut pemerintah, bulan masih belum bisa terlihat secara ru'yatul hilal. Imkanur ru'yahnya itu belum mungkin terlihat di pergantian dari 21 ke 22 pas maghribnya itu belum terlihat. Nah, jadi itu kurang lebih manfaat dari aplikasi foto ephemeris ini. Semoga ada gunanya. Kalau ada kekeliruan mohon masukkan di kolom komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.